kita semua. Semangat pagi, semangat iman dari Batam. Puji Tuhan, hari ini kita di hari yang istimewa, Minggu 7 Maret 2021, hari Sabatnya Tuhan, hari di mana kita menikmati hadirat Tuhan dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Oleh karena hari ini adalah hari di mana kita akan beribadah, entahkah secara online, entahkah secara on the spot, tatap muka langsung. Tapi hari ini, pagi ini, saya mau memberikan satu tema kepada kita semua, yaitu kabar baik. Nah, bicara kabar baik tentu ada banyak hal, ada banyak aspek yang bisa kita bahas. Tapi pagi ini, sebelum kita mempersiapkan diri sedemikian rupa, masuk dalam ibadah, masuk dalam pelayanan kita masing-masing, saya mau katakan kabar baik itu adalah segala sesuatu yang bisa kita dapatkan lewat berbagai macam media, termasuk televisi salah satunya. Bukankah kita kalau mau mendengar berita, mengetahui berita, mengetahui segala sesuatu perkembangan, kita biasanya buka televisi, kita cari berita dan seterusnya, atau kita ke internet, ke media-media sosial yang kita pergunakan. Tapi hari ini kabar baik, the best kabar baik masih tetap Injil. Saya mau kasih tahu, the best kabar baik tetaplah Injil. Lalu kenapa kita bagi tema kabar baik? Karena hari ini adalah hari di mana kita mengaktualisasikan diri, hari di mana kita mengekspresikan diri sedemikian rupa di dalam hadiratnya Tuhan, dalam ibadah-ibadah yang kita akan jalani. Hari ini ketika kita bicara kabar baik, sebenarnya hari inilah hari baik itu, hari Sabat, hari di mana kita ada dalam peribadatan kita. Saya bagi dua firman Tuhan sebelum saya lebih lanjut. Yang pertama adalah Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu dia kabar baiknya bagi kita. Jangan kita pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Karena beberapa orang mulai membiasakannya. Nah, pertemuan-pertemuan ibadah itu akan membuat kita mendapatkan kabar baik tentunya. Ketika kita misalnya dalam sebuah gedung ibadah, ketika kita masuk dalam ibadah, ada mungkin pemimpin pujian mengatakan, mari kita puji dan sembah Tuhan. Mari kita angkat tangan. Bukankah itu kabar baik? Nah, kabar baik yang lain juga adalah bahwasanya dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita akan semakin menyadari bahwasanya Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa digantikan oleh hal lain apapun di atas muka bumi ini. Terlebih-lebih hari ini saat dimana dunia sedang berada dalam pandemi COVID-19. Kabar baik. Nah, kabar baik tentunya ada yang memberitakannya. Siapa dia? Tentulah saya dan sahabat semua. Pemberitaan kabar baik itu adalah tugas tanggung jawab gereja. Kalau dari gereja kami, sinode kami hari-hari ini diberikan sebuah tugas untuk menyelesaikan amanat agung. Artinya kabar baik harus disampaikan kepada sebanyak mungkin orang. Ketika kabar baik hari ini di hari yang baik Tuhan, hari Sabatnya Tuhan, kita dapatkan poinnya nanti sesudah kita ibadah. Apakah kabar baik itu kita bisa forward, kita teruskan kepada yang lain? At least setidak-tidaknya menjadi catatan dalam hidup kita tentang
kabar baik itu. Jadi hari ini siapapun engkau, pagi ini ketika engkau terjaga dari tidur, mari pastikan engkau sudah memulai good awal. Masih ingat YouTube saya good awal? Sebentar malam baru good akhir. Ketika engkau sudah memulai good awal, maka persiapkanlah diri sedemikian rupa masuk dalam ibadah-ibadah. Yang kedua dikatakan dari firman Tuhan, Roma 10 ayat 15. Roma 10 ayat 15, bahagia B. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya berharap pagi ini hadir saya menjadi indah bagi para sahabat. Karena mulai hari ini saya juga mendeklarasikan diri. Sebenarnya mulai hari ini saya mendeklarasikan diri sebagai seorang reminder. Seorang reminder bagi para sahabat untuk boleh terjaga dari tidurnya dan masuk dalam PPW, Pray, Praise and Worship, saat teduh, baca Alkitab, dan seterusnya. Dikatakan di ayat 10, Roma 10:15b, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Besok ketika engkau di dunia nyatamu, di dunia kerjamu, engkau sudah diperlengkapi dalam pertemuan-pertemuan ibadah tadi di Ibrani 10 ayat 25. Dan besok ketika engkau ada di dunia realitamu, engkau adalah pembawa kabar baik. So, ibadah hari ini jangan pernah tinggalkan. Apapun alasannya, pesta, kemalangan, dan seterusnya, pastikan engkau beribadah terlebih dahulu. Nah, kita lah yang dinantikan oleh dunia menjadi pemberita kabar baik itu. Nah, jika dalam ibadah yang selama ini engkau ikuti, engkau hanya melihat, menonton, dan seterusnya, mari, mulai hari ini buat catatanmu. Poin-poin apa yang kau dapatkan dalam ibadah. Dan itu segera praktekkan. Karena begitu baiknya Tuhan, Dia memberikan kepada kita mission field, ladang misi untuk mempraktekkan kabar baik. Memang dimulai dari dunia realita kita, pekerjaan dan seterusnya. Tapi ayo mari kita mulai kabar baik, sangat dinanti-nantikan oleh dunia. Jadi akhirnya biarlah hari ini, khususnya yang bisa mengikuti ibadah saya nanti jam 11 WIB, live streaming Facebook Iskandar Dakiful, silakan bergabung. Kita akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati.